Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1:10, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lagi yang belum hadir ya? Ada 50, berapa? 51 atau 52? Saya lupa. Satu kelas ini 51. 51. Oke, kita hari ini sebelum mulai melanjutkan materi, ada kuis dulu ya. Sudah disampaikan sama PJ-nya ya. Hari ini kuis dari materi ketiga sampai materi yang sesi minggu lalu yang kelima. Soal kuisnya ada 20 pilihan ganda. Nanti waktu mengerjakannya 10 menit saja. Jadi satu soal dikerjakan dalam waktu 30 detik. Sudah siap semua? Tolong kameranya diaktifkan. Selama sinyalnya stabil, diaktifkan. Berkurang satu ya. Berkurang lagi satu lagi. Kenapa nih? Oke. Saya pasang timer dulu ya. Linknya saya copy link dulu. Kemudian timer sebentar. Oke, waktunya 10 menit. Sudah siap ya? Oke, sama di sini juga hampir hujan. Link kuisnya ada di kolom chat. Silahkan dikerjakan. Close book ya. Kuisnya close book, 10 menit saja. Saya ulangi lagi link kuisnya. Sekarang 1:15 lah, taruhlah 1:15. Kita selesai 1:25 ya. 1:25. Saya pause dulu recordingnya. Silakan. Apa yang masih kurang dipahami? Atau yang masih dianggap sulit? Pertanyaan-pertanyaan yang mana tadi? Saya tidak akan bahas satu-satu ya, karena hari ini materinya agak banyak juga. Jadi sebenarnya semuanya ada di slide yang saya kasih ya. Di 2 slide di sesi ketiga sama di minggu lalu. Nah, semuanya dari situ soalnya. Ada beberapa pertanyaan aplikatif, tapi menurut saya sih nggak terlalu sulit ya. Kan benar salah gitu doang kan? Banyaknya ya. Ada beberapa yang PG 5 pilihan, tapi nggak semua, paling berapa soal. Nggak sampai 10 soal. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, indikatornya surveillance dalam akronim SMART. Apa itu SMART? Apa ya SMART? Nursina, SMART apa Nursina? Panjangannya, Iya, S-nya apa S-nya? spesifik. Spesifik, oke. Nabila Putri, M-nya apa Nabila? Nabila Putri. Bisa dengar suara saya? Nisa Kurnia. Measurable, Miss. Measurable. Apa sih measurable? Dian. Measurable apa Dian? Sinta. Measurable apa sih? Harus terukur, Bu. Harus terukur. Oke. Kemudian A-nya apa A-nya? Rizke. A-nya apa Rizke? Action ya, Miss. Action. Action oriented ya. Action oriented. Ya. Artinya apa sih action oriented? Saya mau tanya. Wisnu. Action oriented apa Wisnu? Wisnu, halo. Ya, Miss.
Action oriented dari indikator surveillance maksudnya apa? Tindakan kali ya, Miss ya? Berorientasi kayak pada tindakan, Miss. Orientasi pada tindakan, iya maksudnya apa tuh? Oke, terus sebelum kita bahas detail ya, SMAR, R-nya apa ya? Di R-nya apa, Di? Tadi Realistik. mukanya mana nih, Adi? Nggak kelihatan. Gak usah pakai background, coba, Di. Oh ya benar, Miss. Itu Polosan R-nya aja. realistik, Miss. Kayaknya apa? R-nya realistik. R-nya realistik. Oke. Kemudian T-nya apa? Safira, T-nya apa, Safira? Timely, Miss. Timely. Timely apa sih maksudnya? Vina. Timely apa, Vina? Waktu kan, Miss. Tepat waktu? Ada yang mau coba lagi timely selain tepat waktu apa? Dilakukan secara berkala. Ya, dilakukan secara berkala. Ya, jadi saya share whiteboard di sini ya. Pakai teks aja. Nah, indikator surveillance itu sebenarnya udah ada di slide saya ya. Yang pertama adalah S. Apa S tadi? Spesifik. Nah, yang dimasuk spesifik itu apanya? Sasaran, ya. Sasaran, tujuan. Nah, di sini gampangnya adalah berdasarkan orang, tempat, dan waktu biasanya. Nah, di sini nanti secara detail saya akan jelasin ya di sesi sekarang. Terus yang kedua adalah M. M-nya adalah measurable. Tadi sudah dijawab bahwa measurable itu harus dapat terukur. Jadi hasil dari surveillance itu adalah kuantitatif ya. Dalam angka maksudnya. Bisa berupa persentase misalnya atau nilai rata-rata dan lain-lain. Kemudian A-nya adalah tadi action. Nah, action oriented tadi yang dijawab sama Wisnu itu kurang tepat. Action oriented adalah kegiatan surveillance itu kan setelah dikumpulkan data, kemudian dianalisis ya, terus dilaporkan gitu ya. Nah, hasil laporannya harus ditindaklanjuti dalam bentuk action gitu kan. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah kesehatan yang nggak bisa diambil tindakan atau program yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu yang nggak perlu dilakukan surveillance. Jadi surveillance harus action oriented gitu ya. Jadi berbasis tindakan ini artinya tadi yang saya maksud. Hasil dari laporan surveillance itu harus dapat diimplementasikan dalam suatu tindakan, baik itu kebijakan maupun program maupun upaya pencegahan gitu ya. Itu action oriented. Terus R-nya adalah realistik ya. Realistik ya? Benar nggak realistik? Apa itu realistik tadi? Masuk akal. Masuk akal. Jadi datanya tidak di karang-karang gitu ya. Datanya tidak di karang-karang. Bentar. Sistem ada measurable, action oriented, realistic, dan yang terakhir adalah timely. Tadi timely bukan hanya tepat waktu, tapi lebih kepada dilakukan secara rutin ya. Jadi timely ini rutin. Kalau rutin artinya dilakukan berulang-ulang kali dalam waktu yang sama gitu. Nah, kayak gini. Ini indikator surveillance. Jadi kenapa disebut indikator? Ini sebagai tolak ukur kapan suatu sistem surveillance, suatu penyakit atau masalah kesehatan itu dianggap baik gitu. Harus memenuhi 5 syarat ini. Harus spesifik, measurable, dapat terukur, action oriented, realistic, and timely atau rutin. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang indikator surveillance? Sudah cukup jelas. Kalau dari nilai rata-rata itu masih kurang dari
Kalau kita lihat patokan nilai yang ditetapkan dari SK Rektor, min minimal 80 ya. Tapi tadi paling tingginya B+ gitu. B+ ya lulus sih, lulus. Cuman kurang memuaskan ya, standar gitu. Jadi artinya itu yang tertinggi tuh, tapi distribusinya atau rata-rata dari 40 berapa tadi? 45 ya yang ikut itu hanya 50 skornya. Artinya pemahaman kalian baru setengah nih. Makanya saya buka forum, yang mau nanya boleh silakan nanya. Atau soalnya tricky, menjebak. Benar salah bacanya skimming gitu ya. Taunya salah jawabannya gitu. Tidak ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, saya akan share sesi siang hari ini tentang langkah-langkah. Ya? Saya mau nanya deh, Miss. Iya, Vina, silakan. Yang di nomor 3 kan surveillance merupakan suatu bagian dari rangkaian kegiatan monitoring. Itu kan jawabannya salah ya, Miss. Berarti monitoring itu sebagai bagian dari surveillance. Iya, monitoring adalah bagian dari surveillance. Ingat nggak slide saya yang minggu lalu tuh? Jadi bedanya apa sih bedanya surveillance sama monitoring? Jadi di dalam sistem surveillance ada satu kegiatan monitoring di sana, gitu ya. Kalau nggak salah itu di slide yang sesi ketiga ya, bentar. Saya sambil buka ya, supaya teman-teman ingat lagi. Mana ya? Ntar dulu. Apa di slide? Nah ini dia nih. Ntar dulu ya, saya sambil share screen. Nah, yang ini loh. Yang ini loh. Ya, kelihatan nggak di layar kalian? Slideshow saya. Slideshow. PPT saya slideshow deh. Nah, yang ini nih. Yang ini saya zoom ya. Nah, ini kalau kita belajar matematika ya. Jadi dalam suatu kegiatan surveillance ya, kenapa surveillance disebut dengan sistem? Karena dia dilakukan dalam beberapa langkah gitu, dan rangkaian kegiatan kemudian secara terus-menerus dilakukan. Nah, MONEF itu adalah bagian dari sistem surveillance. Gitu. Jadi bukan kebalikannya ya. Makanya kalau ini ada lingkaran besar, dia adalah sebuah surveillance, MONEF itu hanya bagian kecil dari surveillance saja. Selain MONEF, di dalam surveillance ada apa lagi? Ada proses pengumpulan data, proses analisis data, proses pelaporan. Nah, MONEF itu adalah bagaimana tindakan atau kebijakan yang sudah diambil dari hasil surveillance kemudian dilaksanakan. Nah, kemudian dimonitor gitu. Ini actionnya sudah sesuai tujuan belum gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hasil surveillance atau tidak gitu. Itu MONEF-nya adanya di sana. Begitu Vina. Tadi Vina yang nanya ya? Iya, Miss. Oke, udah cukup jelas ya Vina ya? Iya, Miss. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Kira-kira apa yang masih kurang dipahami? Miss mau tanya. Iya, Sina, silakan. Nggak usah takut tanya ya, tanya aja nggak apa-apa. Ya. Yang nomor 1, Miss, yang awal dikembangkannya surveillance. Sejarah. Itu, iya. Sejarahnya yang salah apa itu dari pernyataan itu? Black Death di mana? Eropa, bukan di Amerika ya. Ya kan? Black Death itu dari Asia Timur, ya kan? Asia Timur, Asia Barat, ya, daerah Turki. Ingat nggak? Yang saya jelasin pakai peta itu, ingat nggak tuh? Nah, kemudian dia menyebar ke daerah Eropa. Jadi Black Death bukan terjadi di Amerika. Oke. Itu ya. Ya, jadi yang diingat jangan cuma istilahnya, tapi juga kita harus mengingat lokasinya di mana. Karena ini prinsipnya epidemiologi, ya. Konsep dasar kita perlu menganalisis berdasarkan orang, karakteristik orangnya, gitu. Terus tempatnya terjadinya di mana kita harus ingat, gitu ya. Dan waktunya kapan, gitu ya. Orang, tempat, dan waktu itu prinsip dasar sekali ya, yang harus kita selalu ingat dan pahami. Oke, ada lagi? Mungkin itu soal nomor 1 tricky ya. Kalau kamu skimming gitu bacanya, benar nih Black Death gitu ya. Kalau kita ngelihat patokannya Black Death-nya doang gitu.
Taunya saya ganti Eropanya jadi Amerika. Oke, ada lagi mau ditanya? Tidak ada? Kita bisa lanjut ke materi yang baru? Bisa? Oke. Sudah terlihat slideshow PowerPoint-nya? Sebentar ya, saya loading. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Miss. Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah surveillance secara detail ya, spesifiknya seperti apa. Baik, silahkan dibaca doanya supaya lama-lama hafal sendiri-sendiri saja. Baik, ini saya akan sedikit mengulang tentang komponen atau tahapan inti dalam surveillance dan apa sih action yang bisa dihasilkan dari surveillance itu ya. Ini konsep dasar sekali, sebenarnya surveillance intinya cuman ini gitu, cuman yang perlu teman-teman pahami adalah hal-hal detail dari setiap tahapan ini ya. Jadi dalam sistem surveillance berdasarkan definisinya itu kan ada tahapan collection, pengumpulan data ya, pengumpulan data, kemudian ada analisisnya, data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, setelah dianalisis itu diinterpretasi ya, diinterpretasi datanya, kemudian diseminasi. Setelah diinterpretasi dilaporkan dulu sih sebenarnya ya, dibuat dalam sebuah laporan lalu disebarluaskan, diseminasi, disebarluaskan terutama kepada stakeholder yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang bisa mengatasi permasalahan kesehatan itu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau belum dicontohin masih agak ngambang, nanti akan saya kasih contoh bentuk laporan surveillance yang mudah dipahami oleh kita. Kemudian hasil dari dissemination harus ada public health action. Makanya tadi dalam indikatornya surveillance ada SMART yang di dalamnya ada A-nya ya, atau E-nya action oriented, harus ada public health action. Apakah bentuknya itu apakah bisa dalam priority setting? Priority setting itu menentukan prioritas. Jadi masalah kesehatan di Indonesia kan banyak ya. Mana sih yang harusnya dijadikan prioritas? Nah, surveillance dapat menentukan penyakit mana yang harus dijadikan prioritas. Kemudian public health action juga dapat berupa planning, perencanaan, kemudian mengimplementasikan suatu program misalnya ya, atau suatu inovasi baru dalam suatu masalah penyakit. Misalnya gini, untuk diagnosis TB ya, untuk diagnosis TB itu kan orang harus melakukan pemeriksaan sputum atau dahak ya, kultur dahaknya tuh dikultur gitu, dikultur dahaknya sampai kelihatan apakah dia BTA positif atau tidak gitu, ada kuman TB-nya atau tidak dalam dahaknya seorang penderita atau pasien TB. Nah, itu kan agak sulit ya, agak sulit karena tidak semua orang yang menderita TB datang ke pelayanan kesehatan gitu kan. Jadi kan kita pengen sebenarnya nangkep seluruh kasus TB nih, tapi nggak semua orang yang batuk-batuk itu dan dia ternyata TB dia sadar dan dia berobat gitu. Nah, maka ada suatu teknologi baru misalnya yang digunakan untuk dapat mendeteksi seseorang apakah dia positif TB atau tidak, misalnya pakai air liur ya. Jadi kan kalau dahak itu agak susah tuh ngambilnya, jadi harus pagi-pagi bangun tidur, belum makan, belum minum apa-apa, si penderita harus segera mengeluarkan dahaknya gitu. Nah, jadi ada beberapa teknologi baru untuk mengidentifikasi atau men-screening, walaupun dia bukan diagnosis tapi bisa digunakan untuk screening. Misalnya itu implementing lebih kepada inovasi-inovasi baru, atau evaluating disease, mengevaluasi penyakit, misalnya penyakit ini cenderung meningkat atau menurun gitu ya, mematikan atau tidak, angka kematiannya turun atau naik gitu.
tingkat kesembuhannya turun atau naik seperti itu. Investigation kalau misalnya ada suatu kejadian yang baru dan perlu digali akar penyebabnya apa. Misalnya kok tiba-tiba angka kematian tinggi ini kenapa? Misalnya gitu. Terus kontrol ya, tindakan kontrol atau pengendalian seperti apa? Prevention, upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan? Misalnya dengan melakukan imunisasi gitu. Kayak misalnya gini. Satu bentuk hasil sistem surveillance yang berhasil itu contohnya adalah pada surveillance pneumonia pada bayi ya. Pneumonia pada bayi itu masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia ya. Penyebab kematian bayi yang utama di Indonesia selain diare. Yang pertama pneumonia. Tapi selama ini upaya pencegahannya berupa vaksinasi yang digratiskan oleh pemerintah itu baru vaksin HIB, Haemophilus influenza tipe B gitu, yang memang dia bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Tetapi ternyata tidak cukup karena ternyata kasus pneumonia di Indonesia tidak turun signifikan. Nah, ada satu jenis vaksin yang sudah dibuat gitu ya, tetapi belum menjadi program utama pemerintah dan belum digratiskan. Jadi kalau masyarakat mau dapat itu vaksin, misalnya ada ibu yang bayinya mau dapat itu vaksin, itu harus bayar. Namanya adalah PCV. Ya, pneumonia apa ya saya lupa. Nah, vaksin PCV itu harganya sangat mahal. Bisa kisaran 400 sampai 700 ribu sekali suntik dan itu harus disuntikan sebanyak 3 kali. Kebayangkan kalau misalnya sasaran kita adalah kelompok masyarakat ekonomi rendah gitu ya atau ekonomi kurang. Kira-kira mereka akan mampu bayar atau tidak? Tidak mampu kan? Padahal kalau dari segi faktor risiko, siapa yang lebih berisiko untuk anaknya menderita pneumonia? Golongan keluarga yang mampu atau yang kurang mampu kira-kira? Sahira, kalau yang bayi dengan pneumonia yang lebih berisiko golongan keluarga mampu atau tidak mampu? Yang mampu, Miss. Yang lebih berisiko untuk kena pneumonia. Di sini ada anak Kesling nggak? Pneumonia itu termasuk penyakit berbasis lingkungan, ya. Kenapa? Karena dia berkaitan sama kondisi fisik tempat tinggal, ya. Mereka yang punya kemampuan ekonomi lebih rendah itu lebih berisiko untuk terinfeksi pneumonia. Kenapa? Karena misalnya rumahnya sanitasinya kurang bagus gitu ya, lalu lebih padat ya, diisi satu rumah kecil misalnya tapi diisinya oleh banyak orang. Nah, itu kan tidak bagus buat bayi. Nah, untuk menurunkan angka kasus pneumonia pada bayi, ini saya lagi ngomongin tentang public health action yang nyata ya di Indonesia, itu dalam bentuk pencegahan salah satunya adalah imunisasi. Jadi mencegah terjadinya penambahan jumlah kasus baru dan kematian, peningkatan kematian akibat penyakit pneumonia pada bayi. Akhirnya pemerintah mulai tahun lalu itu sudah mulai menggratiskan vaksinasi PCV yang tadinya harus berbayar dari kisaran 400 sampai 700 ribu. Kenapa? Karena vaksinnya itu impor dari Prancis gitu. Masih sangat mahal, tapi akhirnya pemerintah mau menganggarkan dan mungkin bekerja sama dengan produsen vaksinnya untuk mendapatkan harga khusus gitu ya. Karena kan bayi di Indonesia banyak sekali ya. Nah, dengan harapan apa? Dengan digratiskannya vaksinasi itu diharapkan beberapa tahun ke depan, jadi enggak yang habis divaksin terusnya langsung turun, beda sama COVID ya teman-teman ya. Gitu. Jadi vaksin pneumonia itu enggak secepat itu prosesnya karena masa infeksinya juga agak lama. Nah, diharapkan angka kasus baru pneumonia pada bayi itu bisa turun dan angka kematian juga bisa turun. Begitu ya. Kebayang nggak kira-kira? Taunya sistem surveillance-nya seperti apa? Itu kan selalu setiap puskesmas melaporkan bayi yang baru lahir berapa, bayi yang sakit pneumonia berapa, bayi yang meninggal akibat pneumonia berapa. Nah, kalau udah ngomongin meninggal biasanya laporannya itu dari rumah sakit. Kayak gitu. Jadi ini adalah siklus surveillance yang bisa dilakukan gitu ya. Saya lupa pakai last point. Nah, kemudian
secara spesifik dari langkah-langkah collection, analysis, interpretation, dissemination, public health action itu ada 9 langkah yang ada di ini saya ngambil dari buku ya. Dari buku bisa dilihat. Yang pertama sekali saat kita mau mengumpulkan data atau saat kita mau melakukan surveillance itu harus menspesifikkan tujuan. Jadi tujuan dari surveillance kita buat apa? Misalnya ya, apakah kita mau memperkirakan kebutuhan, mengidentifikasi kita harus bikin program apa nih untuk mengatasi suatu permasalahan kesehatan tertentu. Misalnya kalau tadi angka kematian bayi akibat pneumonia mau kita turunin nih caranya gimana gitu. Nah, surveillance itu bisa untuk memprediksi kebutuhan atau fasiankes apa yang perlu disediakan. Ya, butuh obat baru misalnya atau butuh vaksin gratis atau butuh jumlah dokter spesialis yang lebih banyak misalnya ya atau butuh alat yang lebih modern. Itu maksudnya adalah fasiankesnya. Kemudian bisa mengidentifikasi faktor risiko. Ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang baru ya. Risiko misalnya pada COVID dilakukan surveillance. Surveillance apa? Kok angka kematian tinggi? Kemudian diidentifikasi faktor risiko apa sih yang bisa meningkatkan kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal pada mereka yang menderita COVID. Oh, ternyata yang lansia gitu. Terus ternyata yang punya komorbid gitu ya. Oh, ternyata yang belum divaksin itu lebih rentan untuk meninggal dunia. Nah, faktor-faktor itu, faktor-faktor lansia, kemudian dia punya komorbid, dia belum divaksin, itu enggak langsung ketahuan penyebabnya gitu, nggak langsung ketahuan oh ini toh penyebabnya, enggak gitu, tapi sudah dilakukan surveillance ya, dikumpulkan data, dianalisis melalui penelitian-penelitian, kemudian dilaporkan. Nah, hasil laporannya itulah yang bisa menjadi landasan untuk mengidentifikasi faktor risiko gitu ya. Kemudian identifikasi KLB atau wabah. Ini beberapa waktu yang lalu saya udah pernah bilang bahwa ada penyakit-penyakit yang emang udah diwanti-wanti gitu, diwanti-wanti sama pemerintah kita maupun sama WHO yang tahun-tahun berikutnya kemungkinan bisa terjadi wabah. Terutama adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I ya, PD3I. Jadi kalau cakupan imunisasi menurun, imunisasi anak ya, cakupan imunisasi menurun dari umur 0 bulan ya baru lahir sampai 2 tahun atau 23 bulan. Nah, kalau menurun dari 80% itu potensi muncul KLB baru atau wabah lagi itu akan besar. Di tahun 2018 atau 19 yang terjadi KLB difteri, masih ingat nggak? Ada yang masih ingat Kak? Difteri itu tiba-tiba muncul lagi sehingga pemerintah ngeluarin program yang vaksinasi difteri dari 0 lagi semua, baik anak-anak maupun dewasa. Masih ingat nggak? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Kalian udah masuk belum? Belum ya kayaknya. Nah, itu kan sebenarnya difteri penyakit lama ya. Difteri kan sebenarnya penyakit lama, tapi kenapa bisa muncul KLB atau wabah lagi? Oh, ternyata, nah waktu itu negara kita kecolongan karena ternyata sistem surveillance-nya masih belum baik, ya sistem surveillance-nya masih belum baik. Nah, jadi ternyata cakupan pas di waktu itu Menkesnya masih Prof. Nila Muluk, belum Terawan. Nah, ternyata cakupan vaksinasi difteri di Indonesia itu turun lebih rendah dari 80% sehingga kekebalan komunitas atau herd immunity terhadap difteri itu menjadi turun. Jadi nggak kebentuk tuh herd immunity-nya, maka muncullah lagi KLB atau wabah difteri. Begitu. Terus untuk apa lagi misalnya mengamati tren. Ini contoh-contoh yang saya ceritain kan nggak ada di slide ya, kamu catat aja gitu ya, catat aja. Kemudian mengamati tren. Nah, tren itu kita udah pernah bahas waktu kita melihat kasus apa tuh ya, HIV ya, masih ingat nggak kurva HIV yang waktu saya minta kamu satu-satu membaca? Ya, kita bisa melihat tren beberapa tahun ke depan akan seperti apa sih gitu. Kemudian mengevaluasi dampak. Misalnya kalau waktu Juli kemarin puncak COVID kan ada COVID udah ada surveillance-nya. Nah, jumlah kasus melonjak tinggi, ya nggak sih? Kemudian kapasitas rumah sakit penuh, banyak sekali pasien yang tidak tertangani. Nah,
Dampaknya apa? Banyak yang meninggal, ya nggak? Nakes-nakes itu, terutama dokter-dokter ICU itu, mereka harus melakukan prinsip triase. Mana yang kemungkinan hidupnya lebih tinggi, probabilitas bertahan hidupnya lebih besar, itu yang ditolong. Kalau udah lansia, udah komorbid, kemudian saturasinya di bawah 90%, misalnya udah 70, 80, 70, bahkan 60, 50, terus ICU-nya cuma 1, ada 3 orang, dan harus dipilih 1 dari 3 gitu. Yang dipilih adalah mereka yang atau dia yang paling besar kemungkinannya untuk bertahan hidup gitu ya. Artinya kan itu mengorbankan 2 nyawa. Nah, kemudian dari otoritas kesehatan ya seperti dinas kesehatan atau Kemkes itu mengevaluasi dampaknya apa. Kalau terjadi demikian, sudah terjadi demikian dampaknya apa? Angka kematian tinggi. Ya nggak? Angka kematian tinggi. Kemudian nakes banyak yang menjadi korban juga. Kemudian apalagi fasiankes overlap atau kolaps gitu ya. Kemudian apalagi ya banyak sekali dampak-dampaknya. Indonesia jadi sampai ya ngomongin dampak politiknya, Indonesia jadi negara yang paling dihindari atau paling dilarang untuk dikunjungi oleh WHO, ya nggak sih? Ya kan? Nah, kemudian itu salah satu tujuan dari surveillance. Kemudian menjelaskan penyebab. Bentar. Dan menjelaskan penyebab, misalnya kenapa sih bisa terjadi suatu masalah penyakit ini, sama halnya dengan identifikasi faktor risiko. Biasanya untuk masalah-masalah kesehatan yang baru, itu perlu dilakukan analisis mencari sebabnya apa, gitu ya. Kemudian, saya zoom lagi, apalagi yang perlu disiapkan untuk memspesifikasikan tujuan, pengguna informasi. Kira-kira informasi ini akan disebarkan ke siapa? Siapa yang butuh informasi ini? Pengguna utama, misalnya kalau dalam pemerintahan, kalau surveillance-nya di level puskesmas, maka harus dilaporkan ke kepala puskes kan. Kalau dinas suatu kota atau provinsi, maka dilaporkan kepada Kadinkes atau paling atas Menteri Kesehatan atau paling atas Presiden misalnya. Kemudian pengguna ganda ini misalnya dalam suatu program surveillance, ternyata jadi gini teman-teman, surveillance itu nggak cuma dikerjakan oleh pemerintah saja atau Fasiankes otoritas kesehatan pemerintah saja, tapi juga ada beberapa LSM atau bahkan pemerintahan yang bekerja sama dengan donor swasta, gitu ya. Misalnya dari Global Fund, gitu, dari USAID, gitu ya. Kemudian dari Australian Aid, misalnya ya. Itu. Nah, kalau misalnya ada donor yang memberikan bantuan uang atau materi untuk pelaksanaan surveillance itu, maka mereka juga punya hak untuk mengakses informasi. Atau misalnya ada donor dari WHO, Gavi gitu ya, aliansi apa namanya organisasi kesehatan yang menaungi negara-negara yang menengah ke bawah ya, berkembang dan miskin, negara berkembang dan negara miskin. Nah, itu maka data-data survei itu harus disampaikan kepada mereka seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya ini yang tadi saya bilang, harus jelas tujuannya, siapa yang mau kita lihat dalam surveillance itu, jenis kelaminnya, kelompok usianya, tempatnya di mana, cakupan wilayahnya, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, atau satu negara atau regional suatu negara bagian gitu ya. Atau waktu itu durasinya dilakukan setiap berapa kali gitu. Misalnya kalau tergantung penyakitnya kan, di minggu lalu udah pernah dibahas, penyakit kronis sama penyakit akut lebih sering mana untuk proses sistem surveillance-nya? Penyakit akut karena memang pola penularannya lebih cepat gitu kan ya, atau pola terjadinya penyakit lebih cepat kalau dia penyakit tidak menular gitu. Jadi ruang lingkupnya perlu ya, tahunan, bulanan atau apa gitu ya. Kemudian kelompok yang diamati ini sebenarnya lebih ke ruang lingkup orang ya, bayi kah, balita kah, ibu hamil, lansia dan lain-lain. Kemudian kasusnya apa, atau kita mau identifikasi penyebab dari apa misalnya. Terus periode waktu dan frekuensi ini masuk sebenarnya ke dalam ruang lingkup. Seperti itu.
Nah, ini contoh yang ada di buku ya. Jadi ini bagaimana cara kita menspesifikkan tujuan dari surveillance. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada kegunaannya buat apa, kita pilih nih salah satu kegunaan dari surveillance itu untuk apa, kemudian penggunaannya, nah penggunanya siapa, jajaran direktur, instansi pemerintah, supervisor tuh biasanya levelnya di bawah Menteri Kesehatan gitu ya. Kemudian donor yang tadi saya bilang, ada donor dari luar nggak? Terus manajer puskes, puskes dan lain-lain, komunitas, CDC. Nah, ini perlu diidentifikasi. Kira-kira ini nanti yang berhak menerima informasi siapa saja? Stakeholder ya, bukan masyarakat umum ya, stakeholder. Kemudian ruang lingkup, areanya, sama layanan programnya. Layanan program dia masuknya KIA kah, kesehatan ibu anak, atau misalnya kesehatan lansia kah, kesehatan gigi kah, atau penyakit menular, penyakit tidak menular, misalnya gitu. Area geografis tadi saya sudah bilang, cakupan daerahnya ya. Kemudian kelompok sasaran usianya. Lalu kasus apa yang mau dilihat? Apakah angka kematian? Apakah angka kesakitan? Kalau melihat penyebab kematian apa penyebab kesakitan? Atau melihat faktor risiko misalnya perlu dituliskan. Kemudian periode waktunya setiap berapa? 12 bulan. Kemudian frekuensinya berapa bulanan atau catur bulan. Pelaksanaan surveillance-nya ini perlu diidentifikasi. Nah, langkah berikutnya, definisikan data yang dikumpulkan. Nah, data yang dikumpulkan ini tadi kelompok sasarannya siapa? Ini lebih ke who ya, siapa. Dan kalau misalnya kita mau melihat penyebab kematian, misal ini ngomongin mortalitas nih, kelompok sasaran mortalitas, angka kematian bayi, kita cari tahu berapa angka kematian bayi. Itu lebih ke situ, angka-angka kematian bayi. Kemudian berapa bayi yang lahir, berapa yang meninggal gitu ya. Pada umur berapa mereka meninggal, berapa rata-rata usianya misalnya ya. Kapan sih disebut bayi? Itu ketika 0 sampai berapa hari kelahiran. Ada yang masih ingat nggak? Definisi bayi itu yang baru lahir sampai umur berapa? Ayo. Sri, bayi 0 sampai berapa hari sih yang didefinisikan sebagai bayi? 0 sampai? Sahira? Kurang bagus, terputus suaranya, Miss. Suara saya? Iya, Miss. Dari tadi kah? Buat saya yang kurang bagus, Miss. Oh, oke. Sahira. Kedengaran nggak? Iya, Miss. Iya, yang didefinisikan sebagai bayi itu yang umur berapa? Dari 0 sampai berapa hari? 28, Miss. Sampai 28 hari. Itu mesti jelas definisinya ya. Anak yang dilahirkan sejak berusia 0 sampai 28 hari itu definisi bayi. Kemudian kematian maternal, definisinya kematian maternal jelas. Ibu yang meninggal saat kapan gitu. Saat kapan? Dari mulai saat kapan? Dari saat hamil, apa saat melahirkan, apa saat sampai setelah melahirkan sampai 40 hari nifas. Itu masih disebut sebagai kematian maternal ya. Kayak gitu, karena kan ada yang habis melahirkan masih hidup, kemudian pulang ke rumah pendarahan. Lalu dalam beberapa hari, seminggu atau 2 minggu meninggal dunia setelah melahirkan, itu masih masuk ke dalam definisi kematian maternal. Gitu. Jadi kelompok sasarannya jelas sehingga definisi kasusnya nanti jelas. Kemudian penyebab kematian. Kalau misalnya surveillance kita bertujuan untuk mencari tahu penyebab kematian, maka harus dilakukan wawancara mendalam. Dan kalau perlu dilakukan investigasi, turun langsung ke lapangan, ke rumah-rumah warga yang menjadi definisi kasus kita, itu perlu juga ya dilakukan investigasi. Nah, terus kalau morbiditas tujuannya adalah untuk melihat angka-angka kesakitan. Nanti saya akan jabarkan detailnya untuk menggambarkan morbiditas bisa pakai apa aja. Dan kalau mau mencari penyebab morbiditas itu biasanya adalah faktor risiko gitu ya. Nah, kemudian setelah kita sudah mendefinisikan data apa aja yang mau dikumpulkan, kita perlu melakukan tahapan berikutnya adalah seleksi metode dan prosedur. Jadi metode surveillance-nya mau pakai apa nih? Ingat kan surveillance itu ada berapa macam? Ada 3 macam ya. Ada surveillance apa aja sih? Saya mau nanya Listia Nuraini. Surveillance ada surveillance apa aja sih? Jenis-jenis surveillance. Halo, Listia. Suara saya terdengar? Iya.
Ada apa saja jenis surveillance? Pidara. Pidara, surveillance ada surveillance apa aja? Surveillance penyakit, Jenis-jenisnya loh. jenis-jenis. Kalian? Iya, Kayak ada, Miss. Ya, siapa tuh? Alia dulu deh, Miss. Ya, silakan. Adi, surveillance apa, Di? Aktif, pasif, sama sentinel. Oke, surveillance aktif, pasif, dan sentinel. Ya, surveillance aktif itu apa tuh surveillance aktif? Surveillance yang dilakukan dengan cara apa? Nisa, surveillance aktif itu dilakukan dengan cara apa, Nisa? kunjungan ke lapangan bukan, Miss? Kunjungan ke lapangan atau mengumpulkan kasus secara langsung gitu ya? Mengumpulkan kasus atau data secara langsung dari fasilitas kesehatan ke komunitas gitu, atau bisa juga disebut dengan community based surveillance, surveillance berbasis komunitas ya. Kalau surveillance yang pasif adalah kebalikannya. Apa tuh maksudnya? Surveillance yang pasif. Data yang didapat dari fasilitas kesehatan, Miss. Data yang didapat dari fasilitas kesehatan. Jadi kasus, kalau misalnya kita ngomongin angka kesakitan, orang-orang yang sakitnya datang ke Vaskes gitu ya, Vaskesnya yang mendata, nanti dari Vaskes kemudian melaporkan ke pemerintah pusat, misalnya itu disebut surveillance pasif. Kemudian kalau sentinel, surveillance sentinel adalah surveillance yang dilakukan secara, itu udah pernah dikerjakan waktu tugas bikin resume ya, resume bab 3 dan bab 4 ya. Surveillance yang dikerjakan gimana? Kalau dalam buku apa? Surveillance sentinel. Jadi kalau misalnya waktunya cukup di sesi berikutnya saya akan jelaskan tentang surveillance sentinel. Hanya dilakukan secara spesifik di wilayah tertentu saja yang memiliki permasalahan kesehatan lebih tinggi. Misalnya surveillance sentinel HIV/AIDS di Bali. Di Bali, kenapa di Bali? Gitu, karena Bali angka HIV/AIDS-nya tinggi. Tapi di wilayah lain nggak ada sistem surveillance sentinel itu, gitu, karena nggak tinggi, misalnya, kayak gitu ya. Itu namanya surveillance sentinel. Jadi unitnya lebih kecil, wilayah sasarannya lebih kecil, gitu, dan hanya ada di wilayah tersebut saja karena faktor atau ketentuan tertentu, gitu. Itu disebut surveillance sentinel. Kayak gitu. Nah, saat kita melakukan surveillance, pilih metodenya apa, mau pakai sistem pelaporan rutin. Kalau ini berarti pasif atau aktif? Kalau kayak pelaporan rutin berarti pasif apa aktif? Pasif ya, Miss? Pasif. Kenapa? Allahu Akbar. Dikumpulinnya sama Satgas, Mas. Ya, secara rutin dikumpulkan dilakukan oleh staf puskesmas. Ini biasanya datangnya dari data register pasien yang datang ke puskes, ya. Ini sistem pelaporan rutin. Terus sistem pelaporan sentinel. Kalau sentinel ini bisa berupa aktif dan pasif, tergantung dia ngumpulin datanya pakai apa, caranya gimana. Datang langsung ke masyarakat atau berbasis fasilitas kesehatan. Kemudian survei dan studi khusus, ya, kalau ada suatu survei. Nah, kalau survei sama studi khusus ini bentuknya pasti aktif. Yang namanya survei pasti aktif gitu ya, karena nakesnya yang datang kepada orang-orang yang sakit itu atau kepada kasus. Kemudian pengujian kasus atau wabah. Ini khusus untuk tujuan yang mengidentifikasi adanya KLB misalnya. Kemudian sistem registrasi vital. Ini adalah laporan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan kita. Misalnya apa? Data kependudukan dari Dukcapil gitu ya. Sertifikat kelahiran, kematian gitu. Itu maksudnya adalah registrasi vital. Kemudian sensus. Nah, sensus ini dari data BPS misalnya, ini juga bersifat aktif ya.
bersifat aktif. Kalau registrasi vital aktif atau pasif? Biasanya registrasi vital aktif atau pasif? Akte kematian, akte kelahiran itu pemerintah yang datangin warga atau warga yang datang? Warga yang datang. Berarti aktif atau pasif? Pasif, ya. Registrasi vital itu kebanyakan adalah pasif. Jadi sudut pandangnya adalah dari sudut pandang yang ngumpulin data, oke? Ya, dari sudut pandang yang ngumpulin data. Kalau warga yang datang untuk melaporkan diri, itu disebut surveillance pasif. Kalau petugas kesehatan yang datang ke warga, itu disebutnya surveillance aktif. Gampangnya begitu. Ya, karena yang butuh untuk pengumpulan data adalah petugas kesehatan atau sistem yang ada di pemerintahan gitu kan. Ya. Jadi itu prinsipnya. Kemudian pengembangan prosedur pengumpulan dan pelaporan. Jadi kalau misalnya udah kita tentukan metodenya mau seperti apa, aktif atau pasif, sumber datanya diambil dari mana. Nah, kemudian bagaimana prosedur pengumpulan datanya? Yang pertama adalah dengan mengembangkan definisi operasional kasus. Nanti ada di buku sih, nanti saya cantumkan di slide sini. Setelah ini ada tentang gimana sih caranya mendefinisikan kasus secara operasional. Ini penting sekali untuk menjaring. Jadi kayak definisi operasional kasus itu kalau saya contohin minggu lalu saya ulang ya, kayak kita mau nangkep ikan teri gitu ya. Ada nelayan mau nangkep ikan teri tapi jaringnya itu atau jalanya itu sekatnya besar-besar. Kira-kira ikan terinya ketangkep nggak? Enggak kan? Nggak bakal ketangkep karena lolos, ikan teri kan kecil. Maka jalannya juga harus yang halus gitu kan ya, supaya ikan terinya ketangkap. Sama dengan definisi operasional. Kalau kita mendefinisikan suatu target atau sasaran kita, si kasus ini dengan definisi yang terlalu luas atau terlalu umum, maka siapa aja bisa masuk dalam definisi itu. Makanya surveillance itu ada indikator yang kedua apa? Yang indikator yang pertama apa? Spesifik. Ya, spesifik ini dapat dilihat dengan definisi operasional kasus yang spesifik. Kemudian yang kedua adalah dengan mempersiapkan instrumen pengumpulan dan pencatatan data. Harus ada instrumennya. Ya, instrumen itu nggak cuma kuesioner doang, ternyata nanti kita bisa lihat. Kemudian kalau instrumennya sudah ada, diuji. Instrumen itu sudah valid belum? Bisa dipakai enggak? Cocok nggak buat ngukur data ini gitu. Ya. Kemudian diselidiki kasusnya kalau sudah bisa dipakai instrumennya, mulai melakukan pengumpulan data. Nah, kita satu-satu dulu. Mengembangkan definisi operasional kasus, ada tiga prinsip utama yang harus dilakukan oleh petugas surveillance ya. Dilarang melakukan perhitungan ganda. Misalnya kita mau pakai sistem register puskesmas ya, ngomongin atau ngebahas tentang surveillance kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan atas dalam periode 3 bulanan. Nah, ISPA pada balita misalnya. Di bulan Januari ada balita A yang datang berobat ke puskes, dia ISPA. Balita A. Terus di bulan Maret, balita A itu datang lagi. Orangnya sama. Dihitungnya berapa kali? 1. Gitu ya. 1. Gitu. Kemudian hanya hitung kasus yang tadi diagnosis. Ini penting sekali dalam surveillance kesmas ya. Diagnosis harus berdasarkan laboratory base gitu, berbasis hasil laboratorium. Jangan hanya asumsi atau prediksi. Kemudian hitung kasus yang sejenis saja. Kayak misalnya kita mau ISPA itu misalnya banyak kan ya. Ada pneumonia gitu kan. Ada misalnya bronkitis misalnya. Nah, kan gejalanya mirip. Misalnya batuk, demam, atau pneumonia dengan TB. Pneumonia dengan TB kan diagnosisnya beda kan? Tapi gejalanya sama nggak? Mirip kan? Kalau kita bikin definisi kasusnya tidak spesifik, sebenarnya kita mau nangkep pneumonia aja gitu. Orang-orang yang sakit pneumonia aja nih, berapa sih jumlahnya? Tapi karena definisi kasus kita tidak spesifik, nggak berbasis hasil diagnosis laboratorium gitu ya. Terus yang punya gejala-gejala mirip pneumonia akhirnya masuk di situ, ketangkep. Jadi kalau misalnya kita mau nangkep sesuatu definisi kasusnya besar ya, definisi kasusnya besar, maka atau terlalu luas, maka di situ juga bisa masuk
kasus-kasus yang tidak sesuai dengan definisi yang kita maksud gitu. Ini contoh nih, contoh definisi kasus standar. Standar itu artinya adalah gejala ya, misalnya kita mau mengidentifikasi tren penderita campak pada balita. Ya, balita. Kenapa? Karena ada program imunisasi campaknya. Kalau pada orang dewasa kan jarang ya campak ya. Jadi prioritasnya adalah pada balita. Nah, apa sih definisi kasusnya? Gejala kemerahan makulopapular selama 3 hari atau lebih. Ini spesifik loh, 3 hari minimal gitu ya. Terdapat gejala satu dari hal berikut, batuk, koriza, dan konjungtivitis. Ini gejala. Ya, kalau campak biasanya dia nggak pakai hasil pemeriksaan darah lagi, tapi pakai diagnosisnya adalah dari gejala klinis karena sudah khas gitu ya. Difteri. Nah, kalau difteri ini juga gejalanya khas. Faringitis akut, nasofaringitis akut atau laringitis akut dengan membran pseudo. Membran pseudo itu ada lapisan keabu-abuan di rongga mulut gitu ya. Itu adalah definisi khusus dari kasus difteri. Jadi kalau udah ada yang kayak begini nih, artinya udah spesifik nih. Kita menangkap kasus campak sama kasus difteri. Ini adalah contoh definisi kasus yang spesifik. Ya, nah, ada gejala non klinis, gejala demam dan bercak merah. Satu dari berikut, batuk, hidung berair, mata merah. Ini batuk, koriza, hidung berair, konjungtivitis, mata merah. Ini non klinis yang mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian kalau difteri, definisi kasus spesifiknya apa? Sakit tenggorokan dengan tanda abu-abu di tenggorokan. Kalau ada abu-abu di tenggorokan itu pasti difteri. Itu khas gitu ya. Itu bagaimana cara kita membuat definisi kasus yang spesifik. Kemudian jenis instrumen. Nah, instrumen apa yang mau kita pakai? Alatnya, alat pengumpulan datanya. Apa dari registrasi? Nah, registrasi itu bisa rekam medis ya, atau registrasi lapangan. Registrasi lapangan itu kayak PE, penyelidikan epidemiologi DBD misalnya ya. Itu registrasi lapangan. Kemudian laporan kematian. Ya, laporan kematian dari rumah sakit misalnya ya, surat-surat kematian kan kalau ada yang meninggal di rumah sakit atau di puskesmas itu kan harus ada surat keterangan kematiannya ya. Nah, itu bisa kita pakai. Bukan sertifikat kematian ya maksudnya. Kemudian kuesioner survei. Nah, kuesioner survei ini biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu yang perlu dilakukan apa namanya tuh? Kalau di dalam KLB, jadi ada penyakit-penyakit yang potensi KLB, nah itu biasanya sudah ada kuesioner khusus buat surveinya, investigasinya. Kemudian protokol pengujian kasus, ya ada protokolnya enggak gitu, jadi instrumennya perlu ditentukan. Lalu mengumpulkan dan melaporkan data. Kalau instrumennya sudah jelas kita mau pakai apa, ya pakai kuesioner atau pakai register, data register gitu ya. Nah, kemudian saat pengumpulan data, sebelum pengumpulan data, tim yang akan mengumpulkan data harus dilatih sehingga dia profesional dan terlatih. Jadi, data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan. Ya, cara ngumpulinnya juga benar. Cara identifikasi kasusnya juga benar karena dia sudah dilatih. Dan stakeholdernya harus melakukan supervisi. Ya, pemantauan, pendampingan dan pemantauan setiap saat. Ini dalam tahapan surveillance ya, saat pengumpulan dan pelaporan data. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan dan dilaporkan, data itu dianalisis. Dianalisis data, sebelum dianalisis data perlu dilakukan penyajian data. Ya, penyajian data. Oh, saya harusnya salah bikin. Bentar. Ini adalah komponen baru. Oke. Nah, ini ya. Pertama, penyajian data itu bisa dilakukan dalam bentuk tabel. Kalau di buku udah dijelaskan ya. Nanti saya kasih contoh hasil laporan surveillance. Kemudian ada grafik, bisa peta, sebaran wilayah ya. Nah, bisa pakai angka-angka besaran masalah ya, besaran masalah penyakit atau besaran masalah kesehatan dari suatu penyakit. Rate dan rasio. Bisa pakai rate, bisa pakai rasio. Ya, ini ada di dasar EPID, jadi seharusnya sih teman-teman udah paham perbedaan rate sama rasio. Apa itu rate?
Ada yang tahu? Apa itu rate? Ada incidence rate, ada attack rate, ada prevalence rate. Apa sih itu? Kalau rasio apa? Natasha. Rate apa Natasha? Incidence rate deh. Kalau incidence rate apa sih? Ini ya, Miss, yang menggambarkan suatu kasus baru gitu. Menggambarkan suatu kasus baru. Kalau attack rate? Devi Lina. Attack rate apa Devi? Jumlah kasus baru nih. Jumlah kasus baru. Bedanya incidence rate sama attack rate apa? Kalau incidence rate frekuensi penyakit baru yang berjangkit pada dalam frekuensi penyakit baru yang berjangkit dalam suatu wilayah masyarakat. Kalau misalkan attack rate kasus baru dalam waktu pas wabahnya yang terjadi di suatu Pas masyarakat. wabah. Oke. Jadi incidence rate sama attack rate itu sama-sama menghitung jumlah kasus baru. Ya. Tapi kalau incidence rate itu pada kondisi normal. Ya, pada kondisi normal tidak terjadi suatu KLB atau wabah. Tidak terjadi suatu kejadian luar biasa atau wabah. Tapi kalau attack rate itu istilah yang digunakan untuk menghitung jumlah kasus baru pada suatu kejadian luar biasa atau wabah. Gitu ya. Tetap yang dihitung adalah jumlah kasus barunya. Kenapa disebut rate? Karena nanti kita kalikan per berapa penduduk gitu. Di sana populasinya ada berapa penduduk. Satuannya apa? Satu kecamatan kah? Apa satu kota atau satu provinsi atau satu negara? Rate-nya itu beda-beda, ya kan? Kemudian prevalence rate. Kalau prevalence rate adalah gabungan antara kasus lama dengan kasus baru dalam satu periode tertentu. Ya, dalam satu periode tertentu prevalensinya berapa? Kita ngomongin prevalensi. Ya. Suka dengar nama prevalensi? Nah, itu prevalence rate. Nah, sekarang coba kita latihan menghitung. Saya mau share. Oke. Kelihatan di layar? Ya. Pada suatu wilayah misalnya. Enggak, sebentar. Nah, coba silakan dihitung incidence rate dan prevalence rate-nya. Terlihat di layar? Ya, kok hilang? Sebentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak?
Kelihatan, Miss. Oke. Silakan dihitung incidence rate-nya dulu. Sudah? Sudah belum? Gina, Gina mana mukanya nih, Gina? Udah dapat belum, Dek, Gin? Incidence rate udah belum? Tutup, buka dulu topengnya. Oh. Copot deh, nggak bisa. Anggraini Ardiana. Incidence rate-nya berapa? Ini dasar EPIT loh. Bisa nggak ngitung? Incidence rate-nya berapa? Hah? Oke. Ada yang udah dapat belum? Ada yang udah dapat belum? Ini tuh yang Ada yang udah dapat? Berapa? Saya dapatnya 0,75, Miss. Enggak dengar saya, maaf, diulang. 0,75, Miss. 0,75 incidence rate, Sri? Iya, Miss. Iya. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Videla mungkin 0,3, Miss. 0,3 per, ada pernya nggak? Satuannya apa? Ini Januari Oktobernya juga 2020 ya. Jadi yang ditanya prevalence rate itu prevalence rate tahun 2020. Jadi tanya kan surveillance yang 2021-nya belum selesai. Jadi ini laporan tahun 2020 nih. Ayo, siapa yang mau coba menjawab? Tadi kata Sri Mala, panggilan Mala ya. Kata Mala 0,75 ya Mala ya? Iya, Miss. 0,75 untuk incidence rate. Terus tadi siapa yang jawab? 0,3 katanya. Cara ngitungnya gimana sih? Jumlah kasus baru dibagi jumlah yang berisiko dikali 1000, Miss. Dikali 1000 boleh, dikali 10.000 boleh, dikali 100.000 boleh. Cocok-cocokin aja. Caranya gimana?
Kasus baru kan? Kalau di sini yang baru yang mana? Januari, Oktober apa November, Desember? November, Desember. November, Desember. Berarti kalau yang ditanya incidence rate 0,45 bukan, Miss? 0,45 per berapa? Terus Ya Allah, nggak kelar-kelar ini. Ya udah sini, sini. Iya sini sama Bunda. Saya kasih di new share nggak bisa ya? Ini cara ngapus ini gimana sih? Taruh. Eraser. Nah, oke. Kita hitung ya. Saya nggak tahu nih cara gesernya gimana. Jadi jawabannya di atas ya, nggak apa-apa ya. Incidence rate atau IR. Cara ngitungnya gimana? Jumlah kasus baru dibagi jumlah populasi beri risiko dikali konstanta. Ya, konstantanya di atas sih. Ini dikurungin dulu deh. Konstantanya berapa misalnya? Lalu saya geser dulu. Nah, kelihatan kan di layar ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Nah, jumlah kasus barunya berapa? 450 dibagi 1 juta, ya kan? ya, Miss. Ya, 450 dibagi 1 juta. Nah, ini sama dengan ya. Kok nggak rata sama dengan? Apa lah ya. Nah, ini dibagi 1 juta baru dikali konstanta. Misalnya konstantanya berapa? Konstantanya misalnya 10.000. Nah, 450 dibagi 1 juta berapa? 0,0045. 0045. Bener. Soalnya nolnya banyak deh. Nolnya 0,00045, Miss. Nah, 0,000 gini ya. 0,045 gini kan? Iya, Miss. Nah, 45 0,00045. Nah, kemudian kita kali 10.000. Kenapa sih kali 10.000? Sebenarnya satuannya bisa, konstantanya bisa 1.000, bisa 10.000. Lihat besaran masalahnya dulu. Nah, kalau dikali 10.000 jadinya berapa? 4,5, Miss. 4,5 kasus baru per 10.000 penduduk. Nih, saya nah, gini. 4,5 kasus baru per 10.000 penduduk. Ini incidence rate-nya. 4,5 per 10.000 penduduk. Ini ya. Ini disebutnya incidence rate. Ya, per 10.000 penduduk. Kalau kita mau bikin per 1.000 penduduk, berarti tar dulu deh. Berarti berapa? 0,45 per 1.000 penduduk. Jadi dari 1.000 penduduk ada 0,45 yang kena DBD di bulan November sampai Desember. Tapi kalau 0,45 kan kita ngomonginnya nyawa orang ya, individu manusia gitu kan nggak ada desimalnya ya. Kalau 0,45 kan nggak logis, maksudnya nggak ada dari satu orang gitu, setengah orang gitu kan, setengah orang. Makanya kenapa konstantanya kita naikin aja nggak apa-apa gitu, kita naikin tapi pernya jadi per 10.000 ya. Jadi 4,5, jadi 4,5 orang yang kena DBD dari 10.000 penduduk gitu. Paham nggak maksudnya?
Dari satu wilayah nih, jadi kita kenapa sih bisa dihitung rate? Karena kalau per jutaan orang kan kebesaran ya pembaginya kan. Maka kita sederhanakan lagi menjadi pengalian konstanta itu, misalnya dalam satu kelurahan ada 10.000 penduduk, di satu kelurahan itu berarti ada sekitar 4-5 orang yang kena DPD. Lebih mudah nggak dipahami? Gitu kan? Nah, itu cara menghitung incidence rate. Jelas ya? Jadi yang dihitung hanya jumlah kasus baru. Nah, ini hujan-hujan diajakin ngitung-ngitung nih biar nggak ngantuk ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak tentang incidence rate? Ada yang mau ditanya? Ada yang masih belum ngerti? Tanya aja daripada bingung. Ada yang mau ditanya? Jelas? Oke, jelas ya? Cara ngitungnya tahu ya? Oke, sekarang kalau ditanya prevalence rate, gimana caranya? Siapa yang udah coba ngitung? Silakan. Saya, Miss. Iya, Nursina silakan. Kasus baru di jumlah kasus lama dibagi jumlah populasinya 1 juta, terus dikali konstantanya 10.000. Jadi 7,5 per 10.000 penduduk. berapa? 7,5 per 10.000 penduduk. Ya, 7,5 per 10.000 penduduk ya. 7,5 per 10.000 penduduk. Jadi prevalensinya dalam 1 tahun, selama tahun 2020 ya. Jadi biasanya kalau prevalensi itu kita ngomonginnya tahunan ya, tahunan. Itu kalau ngomongin tren tahunan juga. Jadi prevalensi itu biasanya tahunan. Dalam 1 tahun, selama tahun 2020, prevalensi kasus DBD di wilayah tersebut adalah 7,5 per 10.000 penduduk. Jelas? Cara ngitungnya jelas? Oke, saya mau tanya. Kalau DBD ini, bisa nggak kita pakai attack rate? Kan tadi kita ngitung pakai incidence rate ya. Ya, kita ngitung pakai incidence rate. Bisa nggak kita ngitung pakai attack rate? Elza, halo. Elza dengar suara saya nggak? Ada Elza? Ada Miss. Bisa nggak kita ngitung pakai attack rate? Kalau menurut saya bisa, Miss. Kenapa? Karena masih ada kasus baru yang muncul. Tadi siapa yang jawab ya? Kapan sih penggunaan istilah attack rate dalam mengidentifikasi besaran masalah penyakit? Bila terjadi wabah. Bila terjadi wabah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin DBD gini, ini definisinya wabah apa bukan? Bukan, Miss. Bukan. Kan? Ada yang berasumsi ini wabah? Siapa ya? Sevia mungkin? Menurut Sevia ini wabah atau bukan? Selama November, Desember ada 450 kasus, ini wabah apa bukan? Wabah nih. Kenapa wabah? Karena di sini ada tertera kasus itu nih. Jumlah kasus DBD. Belum. Ada masukan lain, ada pendapat lain? Nih, jadi kita bisa nggak pakai attack rate? Vidara? Yes, Sri, Mala. Iya, Mala, silakan Mala, nggak apa-apa. Jawab. Nggak bisa pakai attack rate nih, soalnya DBD ini bukan wabah. Bukan wabah. Kalau wabah itu kan peningkatan jumlah kasusnya terlihat kayak misalkan COVID sekarang setiap harinya meningkat. Terus walaupun peningkatannya kecil, tapi dia menginfeksi banyak orang gitu. Jadi DBD-nya bukan wabah. Bukan wabah. Bukan, Miss. Oke. Pertanyaannya lagi, bisa nggak kita bilang ini wabah atau bukan?
Ingat waktu kita interpretasi data HIV? Tujuannya membaca tren. Ingat nggak? Nah, itu harus ada apa saat kita bisa melihat tren? Data dari waktu sebelum-sebelumnya. Nah, data dari waktu sebelumnya, ya kan? Jadi untuk kita mengidentifikasi itu wabah apa bukan, kalau datanya hanya di tahun 2020, kita bisa nggak menentukan dia wabah atau bukan? Nggak bisa, karena kita nggak tahu 2019 seberapa besar angkanya, ya nggak? Ya, oke, let's say sekarang DBD nih. DBD wajar nggak November, Desember lebih tinggi daripada Januari, Oktober tuh wajar nggak? Kita ngomongin karakteristik penyakit nih. Kalau kita lihat jumlah ya, Januari, Oktober 10 bulan kan? 10 bulan kasusnya cuma 300, oke? Tapi dalam waktu 2 bulan, November, Desember, kasusnya 450. Nah, kita bisa bilang ini wajar nggak? Wajar, Miss. Wajar, kenapa Rija? Karena musim penghujan, Miss. Nah, DBD adalah penyakit musiman. Oke. DBD adalah penyakit musiman yang kita tahu November Desember adalah puncak musim hujan. Ya enggak? Ya, puncak musim penghujan yang peningkatan kasus DBD pasti terjadi. Gitu. Jadi ini wajar. Ya, jadi ini wajar. Tapi kita tidak bisa bilang ini KLB atau bukan, ini wabah atau bukan, karena kita nggak punya data tahun sebelum-sebelumnya. Selama musim hujan tuh sebanyak 450 enggak sih? Atau kisaran 400-500 enggak sih? Gitu. Ya, jadi kita nggak bisa bilang ini sebuah KLB atau wabah. Jadi nggak bisa pakai attack rate. Oke? Nggak bisa pakai attack rate. Yang perlu kita sajikan adalah data incidence rate-nya. Jelas ya? Oke. Kalau misalnya di kasus 2019 ternyata November Desember tuh cuma 200. Ya, cuma 200 nih. Terus di tahun 2020 dapat 450 kasus. Bisa disebut KLB nggak? Ini kita lagi ngomongin di musim penghujan karena DBD itu penyakit musiman kan. Di tahun 2019 200 kasus. Di tahun 2020 450 kasus baru. Bisa disebut KLB nggak? Bisa, Miss. Bisa. Karena terjadi peningkatan sebanyak 2 kali lipat atau lebih. Itu salah satu indikator KLB ya. Terjadi peningkatan kasus sebanyak 2 kali lipat atau lebih. Tapi memang perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Cari tahu ini beneran KLB apa bukan. Nah, sayangnya buat melihat itu benar KLB atau bukan, itu adanya di mata kuliah investigasi wabah yang cuma didapatkan oleh mahasiswa peminatan epidemiologi. Jadi saya nggak bahas detail di sini ya. Jadi ngomongin ke surveillance gimana? Jadi kita masih tahu tujuan surveillance kita apa. Kalau emang surveillance kita dilakukan dalam rangka KLB, maka yang disajikan adalah attack rate, ya, tidak boleh incidence rate. Oke? Tapi kalau misalnya surveillance kita surveillance rutin, surveillance DBD rutin, surveillance diare rutin misalnya, maka yang disajikan adalah angka incidence rate. Jelas ya? Jelas? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Dari latihan soal kita? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang setelah datanya kita sajikan, ya jangan sampai salah menyajikan data. Mungkin di pertemuan berapa gitu, kita akan latihan ya. Latihan saya kasih kamu data, terus kamu nyajiin gimana, kamu interpretasiin gimana. Nah, setelah data disajikan, baik itu dalam bentuk tabel maupun grafik, peta, atau angka-angka, ya, maka kita harus melakukan analisis. Analisis ini adalah interpretasi maksudnya. Kita baca data. Jadi yang menganalisis adalah orang yang paham tentang kondisi kesehatan yang sedang
lihat gitu, yang sedang disurveillance-kan gitu ya. Ya kalau lagi surveillance DBD ya ahli-ahlinya DBD lah gitu ya. Kalau orang yang biasa megang hipertensi terusnya dia surveillance DBD nyambung nggak kira-kira? Ya enggak gitu ya, karena nanti analisisnya akan berbeda. Nah, analisis ini harus dilihat berdasarkan apa dulu? Yang pertama adalah tujuan dari surveillance. Tujuan surveillance-nya buat apa sih? Oh, kita mau lihat pola atau tren ya. Naik apa turun, maka perlu dijelasin itu naik apa turun. Kalau kita melihat penyebab penyakit atau kematian, berarti kan identifikasi faktor ya. Faktor-faktor apa disebutin. Terus analisis itu bisa berupa spike. Spike itu apa? Kalau ada peningkatan atau penurunan kasus yang drastis. Ya. Jadi kalau wabah itu kan peningkatannya drastis. Tapi kalau spike ini bisa dalam bentuk penurunan yang drastis. Kalau terjadi dalam surveillance kita terjadi penurunan kasus yang drastis, itu perlu kita analisis kira-kira kenapa bisa terjadi demikian. Gitu. Kemudian analisis juga bisa dilakukan berdasarkan klaster. Misalnya kita mau klasterkan datanya nasional nih, surveillance nasional. Kita mau analisis klaster berdasarkan kepulauan. Di Pulau Jawa itu paling tinggi kasusnya, kemudian disusul dengan Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan terakhir adalah Papua misalnya. Itu analisis klaster. Nah, klasterisasi atau analisis klaster ini bisa berdasarkan orang, bisa berdasarkan tempat, bisa juga berdasarkan waktu. Jadi OTW itu orang, tempat, dan waktu ya. Terus analisis ini bisa juga dalam bentuk tren. Tren ini artinya adalah ada pola peningkatan atau penurunan yang teratur, perlahan tapi pasti. Gitu. Jadi saat membaca tren dalam surveillance nanti ada di level S2 ya teman-teman, saya nggak bisa jelasin di sini. Dalam konsep surveillance Kesmas atau surveillance EPID itu, saat kita membaca tren penyakit dia naik atau turun, ada namanya teknik smoothing. Smoothing itu ada caranya dan ada rumusnya gitu ya, jadi nggak dijelasin di sini. Kemudian atau misalnya ada variasi sistematik tadi, contoh yang DBD adalah variasi sistematik. Perubahan jumlah kasus secara teratur di bulan-bulan tertentu saja, oh ternyata itu penyakit musiman. Kayak tadi ya, kamu jangan terjebak. Jadi kita harus tahu dulu, identifikasi dulu nih penyakitnya, jenis penyakitnya kayak gimana, terjadinya kapan aja gitu. Kayak gitu. Kemudian setelah analisis dan interpretasi data, ya, ini yang option nomor 7 adalah opsional. Dalam tahapan sistem surveillance, tidak semua surveillance itu melakukan penyelidikan penyebab. Biasanya penyelidikan penyebab itu hanya dilakukan pada surveillance penyakit-penyakit baru. Kayak COVID, cari penyebabnya. Long COVID, kenapa sih bisa terjadi long COVID? Dilakukan surveillance. Itu penyelidikan penyebab. Karena kalau penyelidikan penyebab itu memakan waktu lebih lama. Kenapa? Harus dilakukan dengan wawancara mendalam. Jadi kan susah ya, kalau kita nemu kasus, kita harus datangin dulu dan kita wawancara secara mendalam kenapa sih kasus bisa terjadi demikian. Misalnya, kenapa orang tuh bisa kena long COVID gitu. Dia COVID itu dari bulan Juli misalnya, tapi kok sampai Desember gejalanya masih ada misalnya ya. Kayak gitu. Terus setelah wawancara mendalam juga harus dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium lebih lanjut. Nah, maka tidak semua sistem surveillance melakukan tahapan ini. Oke, jadi perlu dicatat ya. Lalu setelah analisis interpretasi dilaporkan kan. Nah, hasil analisis interpretasi itu dilaporkan, habis dilaporkan perlu dilakukan perencanaan tindakan. Yang perlu teman-teman pahami dan ingat selalu bahwa perencanaan tindakan ini atau action oriented ini dilakukan oleh stakeholder, yaitu pemangku kebijakan. Ya, pemangku kebijakan yang melakukan perencanaan. Kemudian dilakukannya berdasarkan 5W1H. W itu pertama who, sasarannya siapa, ya. Jenis kelamin apa, kelompok usia berapa misalnya. Terus where, di mana, cakupannya lokal, provinsi, apa nasional. Kemudian when, kapan mau dilakukan tindakan itu, ya. Kemudian why, kenapa perlu dilakukan tindakan itu. Terus who, when, where, why, satu lagi apa sih? What. What itu adalah tindakan apa yang mau dilakukan, ya, atau program apa yang mau dilakukan, upaya pencegahan apa yang mau dilakukan, itu what. Kemudian perencanaan tindakan yang terakhir adalah how, bagaimana cara melakukannya, teknisnya, ya. Jadi 5W1H ini mesti terjawab dalam perencanaan tindakan atau intervensi
atau tindak lanjut dari hasil data surveillance yang sudah didapatkan. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan tindakan, nah hasil tindakan atau hasil intervensinya dilaporkan. Ya, dilaporkan. Jangan lupa tadi dalam penentuan tujuan kita sudah mengidentifikasi data-data surveillance ini mau dilaporin ke siapa aja. Jangan lupa ya, maka tentukan sasaran penerima laporan, siapa yang harus menerima laporan. Apakah atasan? Misalnya laporannya dari Puskes ke Dinas Kesehatan misalnya ya, atau dari Menteri ke Presiden. Kemudian apakah masyarakat harus tahu? Maka bentuk laporannya berbeda, ya kan? Laporan dari Menteri ke Presiden dengan dari Kemenkes ke masyarakat itu berbeda bentuknya. Apakah laporan harus diserahkan kepada donor yang membantu membiayai kegiatan surveillance kita? Atau apakah laporan surveillance kita harus juga diserahkan kepada organisasi kesehatan internasional seperti WHO ya atau CDC dan lain-lainnya. Nah, ini perlu sekali ditentukan karena mempengaruhi bentuk laporannya seperti apa. Lalu lakukan secara rutin dan tepat waktu. Jadi, karena surveillance ini adalah sistem yang ongoing, jadi penting sekali pelaporan juga harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Ya, kalau tahunan biasanya laporannya bulan setiap kapan? Oh, setiap awal tahun. Jadi awal tahun adalah laporan dari hasil surveillance yang tahun lalu. Maka setiap bulan Januari itu harus sudah selesai laporannya. Begitu? Ya. Nah, belum baca doa penutup dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau ngasih contoh laporan surveillance. Ada yang mau ditanyakan? Dari slide tentang penjelasan sistem surveillance, langkah-langkahnya. Silakan kalau masih ada yang belum paham. Jangan malu dan takut bertanya. Sudah cukup jelas kan? Nah, kalau kamu pernah mengerjakan tugas dari dosen lain, misalnya bikin makalah gitu ya, pernah kan? Bikin PPT gitu kan, pernah kan? Kalau nyari data-data Kemkes yang keluar apa? Pernah ngelihat kayak gini nggak? Infodatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Saya cuma mau bilang, Infodatin ini merupakan salah satu bentuk diseminasi, penyebar luasan hasil surveillance dari Kementerian Kesehatan kepada masyarakat. Ya, karena masyarakat adalah orang atau kelompok yang harus tahu dari hasil surveillance yang sudah dilakukan. Nah, ini bentuknya seperti lembar KIE ya, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bentuk infodatin atau hasil diseminasi dari surveillance hipertensi. Ya, diawali dengan apa? Ini halaman belakang ya. Nah, diawali dengan apa? Diawali dengan prevalensi di dunia. Jadi ini karena rekapan bentuknya edukasi, jadi hasil surveillance yang dilakukan oleh oleh WHO juga disampaikan di sini. Indonesia adanya di mana? Di Asia Tenggara ternyata 25%, tinggi gitu kan. Terus berdasarkan orang, lihat. Berdasarkan orang ini jenis kelamin. Ya, pria sama wanita lebih banyak mana? 1:4 dengan 1:5 lebih banyak mana? 1:4. Lebih banyak laki-laki yang menderita hipertensi. Kemudian ini ngomongin tentang definisi kasus, oke? Kalau ngomongin kapan orang dikatakan hipertensi, ini ngomongin definisi kasusnya. Jadi ada 5 kelompok, yang normal, yang prehipertensi, yang tingkat 1, tingkat 2, sama sistolik terisolasi. Lalu gejalanya, ini masih ngomongin definisi kasus, ya, ngomongin definisi kasus. Lalu distribusi berdasarkan tempat. T-nya tadi orang berdasarkan jenis kelamin. Oke. Sekarang berdasarkan tempat. Bisa dilihat di layar. Di sini distribusinya disampaikan berdasarkan apa? Sahira. Iya, Miss. Berdasarkan apa di sini? Distribusinya. Wilayah ya, Miss. Iya, wilayahnya apa?
Lihat nama-nama di sini. Arija. Arija. Ya, Miss. Ini berdasarkan apa, Arija? Berdasarkan provinsi, Miss. Provinsi, ya. Berdasarkan provinsi di Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kita ngomongin apa? Sebentar. Ini mau melihat apa sih di gambar 6? Gina, Gin. Gina, ini mau lihat apa, Gin? Yang di gambar 6, Gin. Prevalensi hipertensi ya, Miss? Iya, prevalensi hipertensi. Maksudnya mau lihat apanya? Adik nggak boleh. Perbandingan 2013 sama 2018. Kalau perbandingan kita mau lihat apa? Tren. Ya, tren. Naik apa tuh? Tren. Turun, ya nggak? Ya. Lalu ini juga kita mau melihat tren ya, dibandingin berdasarkan tahun 2007, 2013, dan 2018. Kemudian, nah ini adalah surveillance faktor risiko. Faktor risiko berdasarkan orang. Sayang. Ya, faktor risiko berdasarkan orang. Oke, faktor risiko berdasarkan orang di sini kita bisa lihat ada berdasarkan jenis kelamin, ya kan? Trennya naik apa turun, kemudian berdasarkan kelompok usia di tahun 2013 dan 2018, kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, kita ngomongin faktor risiko, kemudian berdasarkan pekerjaan, dan berdasarkan tempat tinggal, perkotaan dengan pedesaan. Ya, kita bisa lihat di sini. Saya tadi mengulang-ulang orang, tempat, dan waktu. Waktunya tahun 2013 dan 2018. Kemudian ini tempat tinggal masih. Kemudian perilaku berisikonya. Dari perilakunya. Nah, yang terakhir apa? Yang dilaporkan. Action-nya apa yang udah dilakukan? Nah, ini namanya action. Ya. Pengendalian hipertensi. Berarti action dari surveillance ini adalah pengendalian. Pengendaliannya dengan cara apa? Pengobatan esensial, kemudian pengobatan sekunder, pemilihan kombinasi obat antihipertensi, kemudian monitoring, ya, kontrol ulang 4 kali pada kasus baru, kemudian di sini juga ada distribusi berdasarkan kepatuhan minum obat. Ini banyak, jadi seluruh surveillance hipertensi di sini ada, tapi belum ada tentang intervensi yang berupa pencegahan. Ya, jadi di sini cuman upaya pengendalian aja.
tidak ada upaya pencegahannya gitu. Upaya pencegahannya belum terlihat jelas di sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang contoh laporan ini? Jadi infodatin adalah bentuk ringkas ya laporan surveillance hipertensi secara keseluruhan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum ya, sasarannya adalah masyarakat umum. Makanya dibikin sangat kompak hanya dalam 6 halaman dan isinya padat sekali. Gitu. Ini contohnya. Jadi beginilah bentuk laporan, salah satu bentuk laporan atau diseminasi hasil surveillance. Ada yang mau ditanyakan tentang langkah-langkah surveillance sama contoh bentuk laporan surveillance dan diseminasi surveillance? Hening semua nih, jelas? Jelas? Sebenarnya saya mau jelasin satu lagi tentang KMK RI, tentang pedoman penyelenggaraan surveillance, tapi karena saya lagi batuk ya, nggak enak banget ngoceh terus 2 jam. Dilanjutin hari Jumat ya, buat kelas pengganti ya, Sheila mana? Kalau nggak salah Iya, Jumat pagi hari kosong ya? Jumat jam 9, Miss. Ya, jam 9 ya. Jadi sebagai kelas pengganti yang satu sesi kita masih kurang ya sebelum UTS, jadi ada tambah 1 sesi. Jadi minggu depan UTS kita ketemu terakhir hari Jumat pagi jam 9. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau saya sempat bikin soal, mungkin Jumat kuis dulu ya, 10 soal aja tentang langkah-langkah surveillance. Kuis yang tadi mau diulang nggak? Nilainya jelek banget ya. Saya Boleh. takutnya nurunin itu kamu. Boleh, Miss. Ulang ya. Miss, mau Miss. Soalnya sama, Jumat besok diulang ya. Kalau saya sempat, saya tambahin soal tentang yang materi yang baru, tapi kalau nggak sempat, kita ngulang yang 20 soal tadi ya. Oke. Iya, Miss. Oke. Mungkin itu dulu ya. Jadi hari ini agak cepat dulu, mohon maaf, tidak sampai 3:30 pas. Kita sudahi. Ada yang mau tanya nggak nih? Saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau tanya. Jelas ya? Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.